Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam, salam perhimpunan buat teman-teman semua. Ini sekarang episode kesekian ya dari podcast PPID ini atau PPID, kok jadi PPID itu ya, yang diinisiasi bidang multimedia dan produksi konten dan berupa sharing santai dengan narasumber terkait topik terkini dan juga topik apapun gitu ya, yang akan ditayangkan di YouTube PPID. Nah, sekarang bersama kita kali ini narasumber kita adalah Profesor Aziz nih, atau Dr. Aziz ya. Ini kebetulan teman-teman profilnya dalam bahasa Inggris nih, jadi nanti saya izin ya untuk membacakannya dalam bahasa Inggris. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa Profesor Aziz dulu. Halo Prof, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Afifah. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya kepada rekan-rekan PPI dunia semuanya ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih, kami yang terima kasih Prof karena sudah bersedia untuk kedua kalinya ya Prof tampil nih atau memenuhi undangan dari PPID untuk berbagi. Nah, ngomong-ngomong yang kedua kali, jadi teman-teman ini mengingatkan ya, sekedar mengingatkan bahwa Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia itu sebelumnya sudah mengundang Profesor Aziz untuk sharing ya tentang penelitian. Nanti ada rekamannya di YouTube, jadi bisa dicek kalau memang mau lanjut, mau tahu nih background-nya apa sih kok tiba-tiba ada podcast ini gitu. Jadi pada saat itu Profesor Aziz sempat sharing tentang gimana sih pindah dunia gitu. Misalnya salah satu yang saya masih ingat ya Prof, pindah dunia dari industri terus ke akademisi gitu ya. Mungkin itu juga bisa menjadi inspirasi teman-teman gitu yang sekarang lagi nyari apa ya pijakan kita mau kemana nih setelah menjadi student master gitu atau student researchers gitu. Kita mau jadi akademisi atau kita ke industri atau bagaimana gitu. Nah, teman-teman mengingatkan ini bahwa Dr. Aziz, nih saya switch ke pakai bahasa Inggris sedikit aja ya. Dr. Aziz is currently an associate professor at Institute of Industrial Science, the University of Tokyo, Japan. He received bachelor, master, and doctoral engineering degrees from Kyushu University, Japan in 2004, 2006, and 2008, respectively, in the field of mechanical engineering. He was the president of Indonesian Scholar Associations atau Ikatan Ilmuwan Indonesia International during the period of 2020 and 2022. And then his general research areas are advanced energy conversion systems and published more than 150 peer-reviewed journals, 25 books and book chapters, and numerous conference proceedings with Google Scholar and Scopus Edge indexes of 36 and 32, respectively. And he's also listed in the top 2% world scientists issued by Stanford University and Mendeley. Wah, ini sangat menginspirasi sekali nih, Prof. Kami berharap bisa mengikuti at least ya berapa persen jejaknya Prof ini sekarang. Saya berharap jauh lebih baik daripada saya. Amin, amin. Amin. Nah, ini tadi malam kita sempat buka kayak open question di Instagram Ditlita dan juga Instagram PPI Dunia gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Jadi selain kami menampung pertanyaan dari seminar yang lalu, kami juga menampung pertanyaan yang dari Instagram. Dan dari situ kami list dan nah saatnya nih kita sekarang mungkin mau tanya jawab ke Prof langsung. Dan karena waktunya terbatas, jadi mungkin langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Ini terkait dengan transisi nih Prof dari industri atau dan akademi gitu, dari industri ke akademi atau mungkin akademi ke industri, bisa jadi antara dua itu gitu kan. Menurut Profesor gitu ya, perubahan terbesar apa sih yang ada gitu dari cara pikir seorang praktisi ke akademi, ke dunia akademis atau dari dunia akademis ke dunia praktisi atau industri? Oke, pertanyaannya lumayan menggelitik juga sebenarnya Mbak. Cuman saya terus terang nggak bisa menjawab secara detail semuanya karena bagaimanapun saya hanya melakukan satu arah ya, unilateral saja dari industri ke akademia. Jadi mungkin rekan yang dari akademia terus pindah ke industri tentunya mungkin akan merasa hal yang berbeda gitu ya. Nah, ketika saya apa yang membedakan sekali antara industri dengan akademia adalah yang pertama, ketika kita berbicara terkait dengan achievements atau misalkan independensi ataupun yang lain ya, otomatis ini akan sangat berbeda sekali. Ya, rekan-rekan di industri pada dasarnya kita bekerja secara bersama untuk kepentingan bersama dalam industri itu sendiri.
Tetapi ketika kita berbicara masalah akademik, ya di dunia akademia kita sebagai researchers, pada dasarnya achievements itu menempel ke diri kita, meskipun pada akhirnya itu juga akan menempel juga ke institusi di mana kita berada. Tetapi pada dasarnya pasti akan menempel ke diri kita. Nah, kita pindah kemanapun ya tetap akan kita bawa terus, gitu ya. Nah, ini satu hal yang juga membedakan. Hal yang lain adalah terkait juga dengan manajemen. Ya, mungkin ini juga akan berbeda setiap kasus atau beberapa negara mungkin akan berbeda ya. Tapi dalam konteks ketika saya berada di Jepang atau mungkin beberapa pengalaman saya ketika beberapa di negara yang lain juga, yang saya rasakan adalah memang karena namanya korporasi, itu bagaimanapun kita harus dituntut untuk benar-benar bekerja secara bersama semuanya dengan, misalkan kita targetnya ada sebuah produk tertentu. Ya, ini tentunya dalam koridor kerjasama jauh lebih besar sekali. Nah, ketika kita di bidang di dunia akademia, ya otomatis kita biasanya bekerja dalam unit yang lebih kecil lagi, dengan target yang mungkin akan lebih kecil lagi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di Jepang kita lebih fokus pada unit terkecil daripada riset itu sendiri adalah lab, gitu ya. Lab itu sendiri di mana profesor itu pasti akan menjadi lab head di lab tertentu, gitu ya. Nah, ini tentunya akan berbeda sekali. Stansnya pasti akan berbeda sekali. Di sini kita akan berhadapan juga, selain riset itu sendiri, kita juga akan berhadapan dengan independensi ataupun manajemen kita untuk lab itu sendiri. Nah, ini akan sangat berbeda. Ketika di industri ataupun di korporasi, otomatis kita perlu bekerja sama. Vektor kita harus kita samakan semuanya, gitu ya, dalam kapasitas yang jauh lebih besar. Sedangkan di akademia, otomatis kita akan punya vektor-vektor kecil. Dan bagaimana kita bisa menghandle vektor ini agar vektor ini juga berjalan dengan nilai kecepatan ataupun akselerasi tertentu, itu sangat bergantung kepada kita. Nah, karena itu kembali lagi, sebenarnya dulu ketika saya memutuskan dari saya S3 selesai itu saya beranikan untuk saya maju saya memilih industri daripada akademia, karena saya memang sebenarnya ingin mengukur diri saya sendiri. Sebenarnya saya di mana sebenarnya passion saya, ataupun sebenarnya tidak hanya passion sebenarnya, jadi tipikal saya sebenarnya, gitu ya. Nah, akhirnya saya merasakan di industri dan saya melihat sepertinya saya lebih suka, ya, prefer, ataupun mungkin tipikal saya lebih cocok untuk di akademia itu sendiri. Nah, akhirnya saya putuskan saya di akademia dengan karakter-karakter tertentu, gitu ya. Maksudnya dalam hal ini independensi, terus yang berikutnya adalah bagaimana kemampuan kita untuk memanage diri kita sendiri, tim kita, gitu ya. Nah, apakah kita punya kapasitas di mananya, gitu. Nah, ini saya tidak menilai positif ataupun negatif, karena keduanya itu sangat baik semuanya, baik industri ataupun di akademia. As long as kita punya effort yang besar, punya will dan juga effort tujuan yang baik, saya kira semuanya positif. Ya, semuanya sangat baik sekali. Nah, cuman memang orang untuk mengoptimalkan diri sendiri itu pasti dia akan punya punya typical behaviors, mindset, ataupun mungkin yang akan berbeda. Nah, disitulah sebenarnya kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita akan akhirnya lebih bisa optimal di mana sebenarnya, gitu ya. Nah, mungkin tentunya terus akan berbeda juga dengan rekan-rekan yang mungkin dari akademia terus ke industri, meskipun dalam kenyataan yang mungkin lumayan sedikit ya, lumayan sedikit itu maksudnya ketika seseorang sudah akademia, benar-benar dia masuk dalam akademia, misalkan dia sebagai assistant associate professor, dia meniti karir di situ, terus dia keluar di industri, itu sebenarnya sedikit. Memang masih banyak kalau misalkan mohon maaf, misalkan S3, lulus S3 terus postdoc. Nah, biasanya ada juga yang masih lumayan banyak juga yang ke industri. Nah, ini opsi-opsi seperti ini kalau menurut saya sih memang sangat terbuka sekali, gitu ya. Tapi karena itu ketika kita berada dimanapun saja, kalau menurut saya sih sangat baik sekali kita melihat diri kita sendiri, kita mengakses diri kita sebenarnya. Tidak hanya kemampuan kita untuk bekerja riset itu sendiri, tapi manajemen, communication, atau misalkan bukan kecocokan ya, tetapi managing ourselves sama managing our surroundings itu juga sangat penting sekali. Nah, ini kapasitas kita sebenarnya di mana? Nah, itu pasti nanti akan sangat berpengaruh juga kepada pilihan kita yang mungkin akan membawa kita ke nilai optimal tertentu. Terima kasih, Mbak. Oke. Wow, ini jadi kita harus self assessment ya, berdasarkan
dengan apa yang kita alami selama kita sekolah itu ya, kita lebih prefer kerja misalnya bareng sama teman-teman atau kerja sendiri, itu juga menjadi salah satu faktor gitu. Nah ini sebenarnya salah satu pertanyaan juga nih Prof. Ada satu, ini nyambung aja ke bahasan ini. Jadi dia bilang kok saya lebih suka ngerjain proyek bersama ya daripada yang sendirian gitu. Ini kalau tipe-tipe yang begini nih Prof, kayaknya dia ada apa ya? Kira-kira bakal jadi cocok di industri atau di akademia nih? Kalau tipe-tipe mahasiswa seperti ini nih. Saya tidak bisa menjawab secara spesifik dalam hal ini karena namanya orang itu berubah, gitu ya. Mungkin ketika mahasiswa dia akan merasakan, saya bekerja bersama itu mungkin lebih nyaman, ya. Tapi memang dalam korporasi itu karena tujuan tertentu, gitu ya. Terus kita melakukan kerjaan besar bersama itu memang kalau misalkan kita merasa enjoy dengan itu ada kemungkinan corporate atau industri itu mungkin lebih cocok, gitu ya. Tetapi kembali lagi, orang itu berubah, gitu. Nanti suatu saat kita juga nggak tahu, kita harus jujur juga kepada diri kita bahwa development kita seperti apa, gitu dalam hal ini, gitu ya. Ada kemungkinan yang perlu saya emphasize adalah kadang kita merasakan sesuatu itu kadang belum tentu itu benar bagi diri kita juga. Kadang ada kemungkinan itu excuse bagi diri kita. Nah, gitu. Jadi ini juga kita harus kritikal juga kepada diri kita. Jangan-jangan ketika kita, ya mohon maaf, misalkan mahasiswa, terus dia jenuh dengan kerjaan diri sendiri, terus dia merasa kerja bersama itu lebih nyaman. Ada kemungkinan itu excuse dari dia, gitu ya. Karena dia belum tentu bisa menyelesaikan masalah sendiri, riset dia sendiri, misalkan akhirnya dia lebih nyaman untuk bekerja bersama. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi memang orang itu terutama di early careers ya, masih muda, itu memang kadang antara asumsi kita, ya gambaran kita sama sebenarnya kenyataannya seperti apa, ya apakah itu valid atau tidak, itu kadang juga berbeda gitu. Karena itu dulu ketika saya S3 saya juga merasakan kayaknya akademia lebih enak, tapi saya merasa nggak yakin juga dengan diri saya apakah benar atau enggak sih sebenarnya gitu. Karena itu waktu akhirnya saya beranikan untuk ke industri lebih dahulu gitu loh. Nah ini juga saya sarankan juga semakin muda itu semakin bukan punya banyak waktu ya, tetapi opportunity itu semakin besar. Gitu. Jadi memang prinsip utamanya adalah banyak mencoba ketika muda. Itu kalau menurut saya sih memang lebih bagus gitu ya. Tapi bukan berarti trial and error. Ya kita harus ya trial and error to some extent itu pasti ada lah. Tetapi akan sangat baik itu lumayan plan ya, terencana dengan baik dalam hal ini gitu ya. Tapi in general tadi kembali lagi ke pertanyaan, kalau misalkan memang kita benar-benar kondisinya kita sudah menilai dan ini memang benar kondisinya seperti itu ya, silakan nanti bisa memperkirakan saya lebih baik ke korporasi, industri ataupun ke akademia itu sendiri. Demikian dari saya. Oke, jadi kita membaca tanda-tanda ya dari setiap case gitu dan akhirnya mengambil kesimpulan kayaknya lebih ke sini gitu ya. Nah, tadi juga kan Prof sempat sebut kata berubah gitu ya. Itu bisa berubah-ubah gitu setiap orang. Ini juga ada satu pertanyaan kaitannya dengan ini. Jadi dia bilang dia semangat banget nih pas mulai PhD. Tahun pertama semangat, kayaknya itu passion dia banget di topik ini. Terus tahun kedua, tahun ketiga, bahkan sekarang udah masuk tahun keempat, dia bilang dia nggak bisa bayangin kalau dia harus extended PhD karena sudah nggak ada semangat sama topiknya dia gitu. Ini common nggak sih, Prof, kayak begini? Itu biasa, Pak. Oke. Maksudnya gini, karena itu saya nggak tahu waktu kajian BPI saya menyampaikan atau tidak ya. Ini sama. Nanti ketika kerja pun itu juga sama, fenomenanya juga sama. Ini namanya orang, saya biasanya menggambarkan sebagai diagram fase perubahan air, gitu ya. Nah, ketika kita mau belajar S3, kita mulai S3 nih. Oke, tahun ya bukan tahun pertama lah, 6 bulan pertama atau misalkan tahun pertama, mungkin kita masih ikut kuliah, masih enak gitu ya. Nah, itu kadang basically itu kita masih stage pertama dari pemanasan air. Kalau kita memanasi air, kita berikan panas, suhu itu berubah terus tuh. Naik sampai 100 derajat lah kira-kira.
gitu ya. Nah, berikutnya ketika pada suhu sudah sampai 100 derajat dan kita panasin terus pun temperatur itu nggak naik, gitu ya. Pada dasarnya temperatur tidak naik, tapi ada perubahan fase dari cair ke gas. Nah, ini jumlah kalornya itu jauh lebih besar daripada tadi proses pemanasan sampai suhu 100 derajat. Nah, setelah jadi gas semuanya, terus kita tetap panasin, maka itu tuh suhunya akan naik terus. Gitu ya, pada dasarnya hingga tidak terbatas. Tapi ya sampai suhu tinggi sekali lah itu bisa, gitu ya, sesuai dengan kalor yang kita berikan. Nah, ini yang sering saya gambarkan kepada rekan-rekan S3 atau misalkan nanti kalau dia sudah selesai S3, dia mulai karir, membangun lab, macam-macam, dia pasti juga akan merasakan hal yang sama, yaitu proses yang terbesar itu adalah di proses stage yang kedua, dan itu perlu kita clearkan, perlu kita lewati. Anak S3, saya ulangi lagi, ketika satu tahun pertama, gitu ya, kadang dia semangat. Dia semangat, oh dia belajar gini-gini, dia ada sesuatu yang baru yang dia terima, dia merasa happy, dia merasa sesuatu ada achievement, dia learn, dia belajar sesuatu, maka dia kayak being informed, dia merasa wow, saya ini lumayan lah tambah pintar dikit misalkan gitu ya, ada sesuatu bagi dia, ada achievement. Nah, tapi permasalahannya adalah di stage yang kedua. Setelah dia belajar dan dia mencoba untuk melakukan riset tertentu, itu dia butuh kontemplasi. Maksudnya, dia harus bisa menjamin bahwa pemahaman yang selama ini dia pahami, dia kuasai selama ini, itu memang yang pertama adalah forefront, maksudnya yang cutting edge waktu itu. Dan yang kedua, dia harus bisa menemukan identitas dia. Dalam hal ini misalkan, saya misalkan ingin riset seperti ini, maka apa sebenarnya riset apa yang perlu dia lakukan dengan basic ilmu yang memang selama ini dia pelajari, gitu loh. Kalau misalkan ada ilmu yang masih kurang, maka apa saja ilmu yang harus dia pelajari. Nah, proses yang kedua inilah yang benar-benar membutuhkan effort yang sangat besar sekali, gitu ya. Nah, kalau ini nggak selesai, orang kalau nggak selesai, kembali lagi itu akan hilang semuanya. Airnya nanti yang sebagian sudah menjadi gas, itu akhirnya kembali lagi menjadi liquid dan kembali lagi suhunya akan turun lagi, gitu loh. Jadi inilah memang bagaimana proses berkontemplasi, bagaimana kalau dalam riset kita menemukan novelty. Setelah menemukan novelty pun, kita mau melakukan riset seperti ini, ternyata apa sih masalahnya, bagaimana mengatasinya, setelah itu bagaimana menulisnya, macam-macam. Nah, itu semuanya proses semuanya. Gitu. Itu belum tentu kita akan merasakan achievement. Belum tentu, karena itu suhunya itu nggak naik. Suhunya nggak naik sama. Kita belum tentu merasakan sebuah bahwa saya itu tambah baik, gitu. Bahwa saya itu develop. Gitu. Belum tentu kita ada perasaan seperti itu. Tapi itu perlu kita lewati. Karena itu di level yang kedua ini yang kita butuhkan adalah pertama effort, ya. Yang kedua adalah patience. Udah itu saja. Ya, effort sama patience itu harus kedua-duanya. Gitu. Nah, kalau ini dilewati, ya akhirnya ada output tertentu, ada achievement tertentu, baru kita akan merasakan sebuah bahwa saya itu bisa. Bahwa saya itu bisa menghasilkan sesuatu. Gitu. Kalau misalkan anak-anak S3 mungkin menghasilkan riset tertentu, atau misalkan clear-nya bisa publish paper, bisa membuat disertasi, bisa defense, macam-macam. Nah, ini sebuah achievement sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang kita akan buat. Orang itu akan merasa termotivasi kalau ada achievement. Gitu ya. Ada step by step-nya itu jelas. Saya bisa ke sini nih. Nah, kadang kita itu blur. Permasalahannya adalah blur. Kadang kita merasa berkembang, tapi sebenarnya perkembangan ini apakah benar-benar terakses dengan baik atau hanya sebenarnya perasaan kita saja. Nah, ini yang kita takutkan di situ. Jadi saran saya seperti itu. Itu sudah ayat alam lah ya. Maksudnya dalam hal ini adalah air pun juga sudah memberi pengajaran bagi kita gitu. Jadi butuh kesabaran, butuh effort yang besar dalam hal ini. Terima kasih. Ya. Oke, Prof. Thank you. Analoginya mudah sekali untuk dipahami. Semoga teman-teman juga ini bisa mendapatkan sense-nya gitu ya. Tadi yang apa yang disampaikan oleh Prof. Nah, ini sekarang kita lebih ke teknis nih, Prof. Jadi ini proses ketika air mendidih ya, mungkin lebih ke situ ya. Jadi kayak misalnya tips manajemen waktu ngerjain riset sendiri plus multi project dari profesor. Ini mungkin tips pribadinya
Prof. Aziz gimana tuh dulu supaya manajemen waktunya bagus gitu dalam ngerjain riset sendiri dan teman-teman yang lain, multi project dengan profesor. Ya, kalau di tempat kita kan kita lab ya modelnya ya, otomatis dalam hal ini saya sebagai lab head. Kalau sharing pengalaman saja di mana lab kita sendiri, dalam hal ini saya sebagai lab head, otomatis yang terpenting adalah bagaimana kita bisa men-set roadmap riset itu sendiri. Ya, roadmap topics itu jelas, roadmap topik. Nah, ini bagaimana kita mempunyai roadmap yang jelas dari tahun per tahun, gitu ya. Nah, berikutnya yang terpenting juga adalah mapping daripada resource. Mapping daripada resource ini sendiri, mahasiswa seperti apa ataupun researchers atau misalkan yang lain. Nah, yang berikutnya adalah yang kalau tadi ada yang kedua adalah human resource, yang berikutnya adalah memang fundings. Nah, ketika kita berbicara masalah fundings itu pasti akan berhubungan lagi dengan poin yang berikutnya keempat, yaitu collaborations. Karena bagaimanapun collaborations itu akan amplify the outcomes. Ya, tidak hanya uang, maksudnya tidak hanya funding dalam hal ini. Fundings itu sebagai tools. Kita menganggap funding itu sebagai tools. Tidak mungkin dari funding saja keluar hasil, itu tidak mungkin. Tetapi yang terpenting adalah pertama dari soft-nya adalah kita punya topics, yang berikutnya adalah kita punya orang yang mengerjakan, ketiga adalah kita punya tools yang dalam hal ini mungkin dalam bentuk fundings, yang berikutnya untuk amplify semuanya ini kita butuh kolaborasi. Nah, manajemen ini semuanya itu sangat penting. Jadi sebenarnya sudah multi gitu ya. Jadi tidak hanya waktu saja, tentu saja tidak mungkin. Apalagi kita berhubungan dengan multi stakeholders. Kadang waktu akhirnya juga memang tidak bisa terlalu strict juga kalau dalam pengalaman saya ya. Walaupun kolaborator yang dengan waktu yang berbeda atau misalkan tadi misalkan pemberi funding misalkan bisanya di jam-jam seperti ini, maka kita ada flexibility juga dalam hal ini. Nah, ini yang perlu kita lakukan dan juga kita perjelas di awal. Misalkan ketika saya hire mahasiswa ataupun researchers, yang terpenting adalah kita menjelaskan ini loh, ada gambaran seperti ini, kita punya topik seperti ini, funding seperti ini, partner seperti ini, human resource juga seperti ini. Bagaimana kita bisa saling memotivasi dalam hal ini? Ini sangat penting sekali. Ya, dan sesama mahasiswa, bagaimana agar jangan sampai satu merasa iri dengan yang lain. Nah, ini repot sekali. Jadi membuat atmosfer yang lumayan bagus, yang lumayan nasihat menasihati dalam kebaikan gitu ya. Nasihat menasihati dalam riset itu juga sangat penting sekali gitu ya. Jangan sampai satu down akhirnya itu akan menjadi sebuah kanker di lab itu sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Jadi bagaimanapun kita level up secara bersama. Itu prinsip yang kita berlakukan dalam lab kita. Demikian, Mbak. Oke, menarik nih Prof. Kalau Prof kan memang tim ya, lab gitu, ada timnya gitu. Saya kalau menurut saya suka kerja sama orang itu mungkin akan menarik. Tapi bagi teman-teman di sosial, terutama saya gitu ya, kami tuh kerja sendiri gitu. Lonely banget Prof, beneran. Saya tuh ngerasa kayak saya tuh kerja apapun sendiri gitu. Bahkan karena saya crossfield, saya ini crossfield dari applied linguistic dan autism. Jadi, dan saya nggak ada background autism sama sekali sebelumnya. Ketika saya masuk tahun pertama itu saya kayak S1 sendiri, belajar autism sendirian. Autism itu apa gitu kan. Supervisor cuma ngasih tahu baca ini gitu. Nggak ada teman diskusi sama sekali, karena crossfield tadi itu kalau saya ngumpul di teman-teman di autism department, nggak ada yang ngerti applied linguistic, jadi kalau ngomong, aduh kok mereka lebih ke mental health gitu ya, mereka lebih ke health lah gitu kan. Ketika saya ngumpul sama teman-teman yang di applied linguistic, nggak ada yang ngomongin kuantitatif atau ngomongin terkait dengan apa ya, yang kaitannya dengan health gitu lah. Jadi kayak separuh gitu loh, Prof. Jadi saya tuh kayak sendiri gitu. Ketika ngumpul sama sama supervisor saya, yang satu ya hanya bicara tentang ekspertisnya dia, yang satu hanya bicara tentang ekspertisnya dia, dan saya tuh merasa kayak, jadi saya tuh kayak beneran sendiri gitu loh. Saya sampai sekarang nggak tahu saya bener apa enggak tuh Prof ngerjain disertasi saya. Sejujurnya saya nggak tahu, saya nggak terlalu yakin ini bener nggak ya, karena saya ngerasa kayak sendirian, nggak ada someone to talk to gitu. Jadi to be honest, saya iri sekali dengan
teman-teman yang punya tim lab gitu ya, yang punya barengan gitu ya, sebenarnya punya teman sekelas gitu. Ada nggak Prof? Mungkin pesan buat teman-teman seperti saya, yang terutama yang teman-teman di departemen sosial gitu atau di school of something that relates to social. Saya tidak bisa menjawab 100% Mbak Afifah ya. Jadi saya bukan orang sosial dalam hal ini. Jadi tapi saya pindah dari satu topik ke topik lain, atau misalkan saya mencoba memasukkan topik yang baru, itu pasti terjadi, gitu ya. Jadi hal yang sangat penting yang kita yang saya pahami adalah jangan pernah mencoba kita menjadi Superman. Maksudnya dalam hal ini kita paham semuanya. Tidak. Orang itu pasti berproses. Nggak mungkin dalam satu waktu dia bisa semuanya. Jelas tidak mungkin gitu loh. Nah, jadi saran saya kepada Mbak Afifah atau misalkan pada rekan-rekan yang mungkin punya kasus yang sama, itu adalah kita mencoba memanage resource apa yang sebenarnya bisa kita approach. Gitu ya. Dalam hal ini, misalkan Mbak Afifah tadi tidak begitu dalam terkait dengan autism. Nah, otomatis kan kita harus bertanya, atau misalkan kita malah kolaborasi dengan orang lain. Kita menawarkan baik apakah dan jangan hanya terbatas pada supervisor kita sendiri, tetapi ada kemungkinan kita collaborate kepada universitas yang lain juga, baik itu dalam negara yang sama ataupun negara yang berbeda. Sama kondisinya ketika mahasiswa saya juga seperti itu. Tidak semuanya kita bisa lakukan di lab kita juga, gitu ya. Kadang ada topik yang baru yang benar-benar saya sendiri juga tidak paham, gitu ya. Anak-anak S3 saya juga pada dasarnya banyak yang seperti itu. Saya sendiri juga tidak paham karena bagaimanapun topiknya juga lumayan baru, gitu ya, lumayan challenging, lumayan baru. Akhirnya mau tidak mau kita coba mencari partner yang baru lagi, siapa, gitu loh. Baik itu secara teknis ataupun secara non teknis, gitu ya, baik memberikan saran atau misalkan memberikan samples atau misalkan yang lain, itu kita lakukan semuanya, gitu. Jadi akan sangat baik kalau saran saya sih ya, coba kita cari partners, tapi memang dalam hal ini dengan partners otomatis kita harus respect. Ya, dan juga nanti in case ada achievement atau misalkan otomatis ya kita coba inklusif dengan semuanya, gitu ya. Nah, ini dalam hal ini sangat penting sekali. Tapi semangat yang pertama adalah jangan coba menjadi Superman dari awal. Itu sangat sekali. Jadi kalau udah ada saya harus bisa sendiri gini, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Padahal yang terpenting adalah kita mendapatkan hasil juga dalam hal ini. Kita nanti bisa sambil belajar bersama sebenarnya. Dan itu enjoy. Kalau dalam saya sih kita enjoy selama ini ya dengan hal-hal seperti itu, gitu, Mbak ya. Wow, thank you, Prof. Ya, dan tadi juga ya berarti sabar ya dalam tadi mencari bantuan, sabar dalam belajar hal baru, gitu ya. Oke. Dan jangan jadi Superman. Nah, itu kadang termasuk ego kita juga, gitu ya. Kadang mungkin rekan-rekan yang S2, S3 gitu ya. Kadang mungkin karena dia lumayan develop gitu ya. Jadi kadang merasa mampu untuk melakukan semuanya. Padahal tidak seperti itu, gitu. Jadi pada suatu saat researchers itu juga adalah seorang managers. Gitu loh. Jadi jangan anggap researchers itu semuanya tahu, dia orang yang paling berpengetahuan, itu tidak. Researchers itu nanti pada suatu saat dia pasti akan menjadi seorang manajer juga. Researcher yang bagus, kita berharap dia akan menjadi manajer yang bagus juga, gitu. Oke, Prof, ini ada pertanyaan terakhir. Ini terkait dengan menulis ya atau reporting research gitu. Ini kayaknya pertanyaan praktis ini, mungkin ya, ini pertanyaan praktis. Dia bilang, saya tuh bingung dengan kelas-kelas jurnal. Ada Q1, Q2, Q3, Q4, ya. Mungkin kalau di kita ada Sinta 1 sampai 6 gitu. Kenapa sih ada level-level itu? Bukannya kalau nulis kita memang harus yang terbaik ya? Maupun kita nulis untuk jurnal di kampus yang nggak ada Sintanya atau nggak ada Scopusnya, bukannya kita tetap harus punya tujuan untuk memberikan kualitas yang sama dengan yang Q1 gitu kan, kata dia. Jadi dia bilang jadi aneh gitu, kenapa ketika partner sama teman saya dia bilang nggak apa-apa lah, ini kan cuma Sinta 6, kita begini aja gitu. Kok beda dengan ketika kita siap untuk jurnal
ke Q1 misalnya gitu. Nah itu gimana Prof? Ada nggak fenomena seperti itu di kalangan ilmuwan memang? Atau bagaimana? Sebenarnya itu bukan suatu target, maksudnya itu adalah kalau menurut saya justru malah mindset yang salah, Mbak ya. Gitu ya. Jadi benar adanya bahwa kita melakukan riset gitu ya, sebaik-baiknya, kemudian kita menulis sebaik-baiknya, nanti publish di tempat yang sebaik-baiknya. Itu pada dasarnya hukum alamnya seperti itu. Gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita expert atau misalkan kita punya riset yang jelas di bidang tertentu, sebenarnya kita tahu kok siapa sih jurnal apa sih yang kira-kira memang representatif dan bagus di jurnal itu, di bidang itu gitu ya. Jadi kalau saya tidak pernah melihat Q1, Q2, Q3 ataupun Sinta 1 sampai Sinta 6 gitu. Saya nggak peduli dengan itu. Yang kita pedulikan adalah jurnal. Saya submit, pertama kita melakukan riset sebaik-baiknya. Setelah itu kita coba tulis sebaik-baiknya. Baru setelah itu kita coba pilih jurnal yang sesuai dengan skop kita dan juga readernya siapa saja sebenarnya. Accessibility-nya sejauh mana. Ya. Jadi ini yang sangat penting sebenarnya, aksesibilitas jurnal itu akan sangat berhubungan erat juga dengan aksesibilitas ya, dengan readership dari jurnal yang kita tulis. Jangan sampai kita sudah melakukan riset capek-capek, menulis juga sudah capek, kita submit terus akhirnya tidak ada yang baca, gitu kan? Itu kan lumayan bukan menyakitkan ya, tapi dalam hal ini kurang lah, maksudnya kita mungkin merasa sedikit kecewa jadinya. Tetapi akan sangat baik sekali jurnal kita semakin banyak yang membaca, gitu ya. Dan memang notabene-nya kita memilih jurnal itu memang pertama tidak hanya berdasarkan readership saja. Memang readership itu sangat penting sekali. Yang kedua adalah kadang kita melihat juga jurnal ini bisa bertahan atau tidak. Maksudnya dalam waktu yang panjang. Maksudnya karena itu kadang kita melihat, oh jurnal ini di-manage oleh siapa, macam-macam gitu ya. Bukan saya melihat publisher ya, tapi dalam hal ini kita lebih melihat sustainability dari jurnal itu nanti ke depannya seperti apa. Sehingga ilmu yang kita tulis, sesuatu yang kita tulis di jurnal itu terakses kapanpun saja. Ya memang tidak ada jaminan eternal ya selamanya gitu ya, tetapi minimal itu bisa dalam jangka waktu yang lama. Terus yang ketiga itu adalah terkait dengan jurnal kita sebenarnya dilihat oleh siapa. Maksudnya dalam hal ini adalah termasuk juga editor, dihandle oleh siapa, editornya siapa saja dalam hal ini, sehingga akhirnya kita punya itu nanti akan menjadi feedback juga riset bagi kita. Feedback bagi riset kita sebenarnya. Maksudnya ketika kita punya hasil yang seperti ini, akhirnya paper kita dilihat oleh editor yang lumayan bagus gitu ya. Setelah itu editor juga akan melempar ke reviewer yang notabene-nya pasti dia percaya untuk mereview paper yang kita tulis tadi. Nah, kadang kita akan mendapatkan feedback riset kita sebenarnya posisinya seperti apa gitu loh. Baik itu positif ataupun negatif. Gitu ya. Kalau negatif pun, misalkan akhirnya di reject pun, itu juga sebenarnya sebuah feedback yang lumayan baik, gitu ya. Nanti akhirnya kita bisa improve lagi dari riset ataupun tulisan kita sendiri, gitu ya. Kalau positif ya alhamdulillah, berarti kita berarti yang kita lakukan ada kegunaan sudah benar, gitu ya. Nah, ini tentunya hal-hal seperti ini itu bisa terjamin di jurnal-jurnal yang memang notabene-nya sudah terpercaya, gitu loh. Saya tidak begitu melihat Q1, Q2, Q3, Q4 karena itu adalah kuantitatif saja. Tapi bagaimanapun yang terpenting ada kualitas daripada jurnal itu sendiri, gitu ya. Di-maintain oleh siapa, nanti akhirnya readership-nya kira-kira jangkauannya seperti apa, gitu ya. Ya memang akhirnya itu secara teknisnya akan berpengaruh juga, database-nya seperti apa, macam-macam. Itu nanti memang ia akan berpengaruh di situ. Tetapi yang sangat penting sekali kita akan melihat kok. Dan juga akhirnya di kalangan expert atau di kalangan ilmuwan di bidang kita sendiri, akhirnya semuanya pada mengerucut kok. Kalau misalkan di bidang saya energi misalkan gitu ya, jurnal apa saja toh yang akan menjadi representatif dari para ilmuwan di bidang energi itu apa saja, itu sebenarnya kita bisa mapping.
Dan jangan pernah hanya terbatas kepada jurnal-jurnal yang misalkan masuk ke Sinta, atau jurnal-jurnal internasional belum tentu mereka mendaftarkan ke Sinta, atau kemudian juga nggak tahu, mungkin Sinta yang secara aktif mendaftarkan jurnal-jurnal ini gitu ya. Cuman permasalahannya Sinta ini kan sangat-sangat lokal ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kita nggak bisa membuat standar Sinta sebagai standar internasional, jelas tidak mungkin dalam hal ini. Nah, berikutnya juga ada beberapa orang yang memang dia dalam diseminasi ilmu dia itu tidak menggunakan platform seperti ini, juga ada, Mbak. Gitu ya. Ada profesor matematika di Kyoto University, dia publish semuanya. Itu lihat website dia. Oh. Iya, dan akhirnya ketika dia publish paper yang sangat panjang sekali gitu ya, itu akhirnya notified sama orang. Wah, itu dia akhirnya mendapat apresiasi yang sangat tinggi sekali. Gitu, itu di Kyoto University. Oke, saya teruskan. Jadi ada orang profesor di Kyoto University bidang matematika, dia nggak publish di jurnal tertentu, tidak. Dia malah lebih prefer publish di tempat dia sendiri, di website lab dia, gitu loh. Dan akhirnya penemuan dia itu sesuatu yang fenomenal waktu itu. Jadi dia bisa memecahkan sesuatu yang memang selama ini itu tidak pernah terpecahkan dalam matematika. Gitu. Nah, akhirnya dia notified, pastinya dia orang-orang luar akhirnya tahu dia, pemikiran dia macam-macam, itu akhirnya orang respect semuanya kepada dia gitu ya. Meskipun dia tidak submit ke jurnal-jurnal yang notabene-nya under certain publisher lah gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya salah satu cara juga, karena itu semangat yang terpenting adalah kita melakukan riset, melakukan penulisan yang baik, setelah itu melakukan diseminasi. Dan memang dalam diseminasi ini kita punya pilihan menu yang banyak, gitu ya. Kita bisa dalam kanal kita sendiri, gitu ya, dengan website kita, atau misalkan dengan jurnal yang lain, atau misalkan yang lain juga. Nah, tapi yang terpenting juga pada umumnya itu kita memang membutuhkan proses review, gitu ya, proses review macam-macam agar bisa menjamin bahwa memang yang kita lakukan itu memang proven lah, maksudnya ada orang lain juga yang menilai, ada orang lain yang melihat bahwa ini memang layak, gitu ya. Dan itu juga tentunya saya ulangi kembali, itu akan memberikan feedback yang positif bagi kita, meskipun paper kita nanti bukan di-accept tapi reject, ada kemungkinan juga seperti itu. Itu bagi saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Ini wow, saya tadi mau nanya, memang sebenarnya mau ada following up question, kayak kalau misalnya tujuannya readability, terus mau lebih lama kenapa nggak bikin web sendiri? Ternyata ada profesor yang melakukan itu gitu ya, luar biasa. Ada. Ya, kalau dia memang lumayan mania, Mbak ya, dia lumayan mania, dia publish di website dia sendiri gitu loh. Seperti itu ya memang ketika dia submit publish di tempat dia sendiri, ada kemungkinan dia bypassing reviewing proses, ada kemungkinan. Jadi dia hanya ya udah dia melakukan riset sendiri, dia melakukan sendiri gini udah dia publish sendiri, ada kemungkinan seperti itu juga gitu ya. Tapi standar secara umum memang ada submission reviewing proses, baru setelah itu ada revision, baru setelah itu ada acceptance dan publishing itu sendiri gitu ya. Oke. Wah, thank you, Prof. Ini banyak banget masukan atau insight yang kita dapatkan nih dari diskusi kita kali ini. Namun sayang sekali waktunya udah cukup ya ini, Prof. Mungkin siapa tahu nih kita jodoh lagi dan bisa ada percakapan lebih lanjut dan diskusi lebih lanjut terkait dengan penelitian. Mungkin Prof ada closing statement nih buat teman-teman PPI dunia. Saya tidak tahu apakah sebelumnya saya sudah sampaikan atau belum gitu ya. Tapi pada rekan-rekan semuanya dan juga termasuk saya sendiri gitu ya. Riset atau misalkan kita kerja sebagai akademia ataupun di industri itu sebagai sebuah pilihan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencoba selalu menghidupkan semangat kita.
gitu ya, semangat kita. Dan terakhir biasanya untuk menghidupkan semangat kita ini yang terpenting adalah ada 3 poin ya. Be motivated, kita menjaga semangat kita gitu ya. Setelah itu be qualified, kita menjaga kualitas kita ya. Kita mau mengakses diri kita ya, mau mengakses, kita bisa qualified kalau misalkan kita bisa jujur dengan diri kita, mengakses diri kita sebenarnya. Posisi kita seperti apa kurangnya kita, mungkin apa kelebihan kita, itu juga mungkin ada seperti itu. Tapi kita harus jujur, gitu ya. Dan yang terakhir, kita akan punya assessment yang baik, kita punya improvement yang terukur, ya, ataupun proyeksi ke depan yang baik. Itu apabila kita ada humbleness. Nah, kita harus menjaga be humble. Being humble itu yang terpenting sekali. Kita akan akhirnya selalu menapak tanah, gitu ya. Menapak tanah dalam hal ini adalah kita dalam melangkah itu jadinya pasti, ya. Kita terukur. Saya ini kurang dalam hal ini, gitu ya. Saya ketika saya punya masalah pun, gitu ya, kita harus jujur kepada diri kita. Ataupun ketika waktu itu pun dengan humble itu ketika kita dapat masalah pun kita juga akhirnya tambah kuat, gitu loh. Gitu. Karena kadang kalau kita tidak humble, kita melayang, ketika ada tiupan, ya maka kita ketiupnya akan lebih jauh daripada kita menapak di tanah itu sendiri. Nah, itu kita yang harus hati-hati di situ. Jadi 3 poin. Be motivated, be qualified, dan yang terakhir, be humble. Demikian, terima kasih Mbak Afifah, pada rekan-rekan PPI Dunia semuanya. Saya ucapkan juga terima kasih. Mohon doanya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Demikian teman-teman edisi podcast kita kali ini, dan stay tune ya, tunggu episode berikutnya. Sampai jumpa. Oke, Assalamualaikum. Thank you, Prof. Ya, terima kasih Mbak Afifah ya.